Zaman sekarang kan, aduh luar biasa, bocah-bocah itu ngaji dia nggak bisa, nyanyi malah hafal. Gitu ya, Nyanyi benar bisa, benar. hafal bisa, tapi giliran ngaji kagak bisa. Jadi kadang-kadang di panggung itu saya greget banget. Saya bilang aja, wacau itu. Sejauh ini kan ya, yang dinamakan poligami itu sangat tabu ya Pak ya, untuk kaum hawa ya. Nah itu bagaimana sih Pak? Masya Allah, ini kayaknya pertanyaan nih menjebak ini kayaknya. Ini request pertanyaannya Request dari pertanyaannya. apa namanya netizen. Jangan-jangan Mbak Pista mau dipoligami sama suaminya ini. Walaupun kita kaya, banyak duit, cantik, ganteng, kalau orang tua kita dilupakan, maka tidak bakal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Halo sahabat Tripod, kembali lagi bersama saya Visa Putri. Untuk kali ini kami kedatangan seorang ustadz muda. Nah, ustadz ini adalah ustadz yang bisa dibilang unik ya, sahabat Tripod, karena mempunyai nama yang sangat unik. Ustadz Bruce Lee Wacau. Ada begininya. Nah, langsung saja ya kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat juga ya tentunya ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Tambah cantik aja. Amin ya Masya Allah. Allah. Ya. Gimana Mbak Pista? Ya Pak Ustadz, kegiatannya apa sekarang? Ngajar juga sih, kesibukan setiap hari ngajar. Selain ngajar dan juga ya dakwah-dakwah aja gitu. Dan juga ada bisnis lah, sedikit bisnis kecil-kecilan gitu. Gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Pak Ustadz, Ya. apa namanya, saya mau tanya ini. Apa sih kok bisa ada namanya Ustadz Bruce Lee? Terus ada belakangnya itu ada Wacau. Nah itu, Iya, nah benar. itu kayak kungfu ya. Kungfu. Terus Pak Ustadz lagi viral juga viral. dengan gayanya. Nah itu maksudnya itu apa gitu? Sobat Tripod mungkin Iya, siap. perlu dijelaskan gitu. Jadi begini Mbak, yang namanya Ustadz itu kan biasanya banyak lakop. Artinya lakop itu panggilan atau nama panggung gitu Mbak. Jadi kalau saya buka nama panggung itu banyak sekarang ustadz-ustadz yang namanya bukan dia tapi lakopnya panggilan. Misalnya contoh ada namanya Ustadz Mbak. Ustadz Jackie Chan ada. Ada Ustadz Angling Dharma, Ustadz Jaka Tarub, Ustadz Jaka Tingkir. Lalu saya ini terinspirasi saya ngambil Ustadz apa ya gitu. Kalau saya mau ngambil Ustadz Jaka Tingkir, Jaka Tarub udah ada gitu Mbak. Saya coba-coba panggil yang ke timur-timuran apa yang ke barat-baratan gitu Mbak. Iya, Pak. Coba saya pakai aja Ustadz namanya Jackie Chan. Habis itu saya searching di Google. Wah ternyata ada Mbak. Ustadz Jackie Chan itu udah ada. Ustadz Jet Li juga udah ada. Aduh apa ya. Jadi disarankan sama teman Ustadz katanya. Coba antum pakai nama Bruce Lee. Jadi kan nanti kalau ceramah bisa wacau gitu Mbak. Jadi apa namanya, mohon maaf Pak Ustadz. Kalau lagi ceramah ada gerakannya begitu? Ada gerakan biasanya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi ceramah itu anak kecil tuh. Saya panggil ke panggung, saya suruh ngaji. Jadi kalau dia nggak bisa ngaji, saya bilang, wacau. Jadi begitu Mbak kadang-kadang. Zaman sekarang kan, aduh luar biasa. Bocah-bocah itu ngaji dia nggak bisa, nyanyi malah hafal. Gitu ya, Nyanyi benar. bisa, hafal bisa, tapi giliran ngaji kagak bisa. Jadi kadang-kadang di panggung itu saya greget banget. Saya bilang aja, wacau, itulah. Sampai sekarang bisa langsung viral tuh Mbak, gara-gara wacau. Jadi kata teman begini Mbak, ya udah ambil aja Ustadz Bruce Lee. Tapi kan kalau Ustadz Bruce Lee itu harus ada ciri khasnya juga Mbak. Saya lihat lagi tuh channel-channelnya Bruce Lee apa. Ternyata dia kan kalau lagi ngamuk tuh Bruce Lee, ciat, wacau gitu. Oh ini ciri khas saya ini nih kata saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngambil ciri khas begitu, wacau, ya viralnya begitu Mbak. Jadi asal usulnya seperti itu gitu. Terinspirasi dari Ustadz Bruce Lee. Satu. Yang kedua memang kata orang, saya ini kecilnya badannya juga, apalagi kalau saya lepas kacamata Mbak. Mata saya ini sipit kayak Bruce Lee memang. Oh gitu. Iya. Katanya memang sipit juga kayak Bruce Lee. Gitu. Iya. Oh jadi ceritanya begitu ya.
Jadi anak-anak jadi apa namanya ada wacau, ada Iya. begitunya itu suatu apa namanya keunikan buat Iya, mereka keunikan ya. juga buat mereka. Mereka bagaimana tuh Pak Ustadz? Ketawa atau takut? Wah, apalagi kadang-kadang saya Kalau nggak mau ngaji. mau berangkat ceramah itu, baru nyampe lokasi turun dari mobil, wacau, wacau, wacau. Maaf bapak-bapak kadang manggil wacau aja. Jadi sampai terkenalnya itu Ustadz Bruce Lee wacau gitu Mbak. Iya. Jadi begitu ceritanya. Jadi saya cari, memang kalau seorang pendakwah itu memang harus punya nama panggilan Mbak. Nama panggung, lakopnya gitu. Kalau nama asli bukan Ustadz Bruce Lee sebenarnya. Reza Albanjari. Oh, iya. Gitu. Ya, Pak Ustadz, Pak Ustadz sendiri tuh apa sih ngefans apa bagaimana sama Bruce Lee? Dibilang ngefans sih enggak juga sih Mbak. Dibilang ngefans cuman kan kita ini memang kalau namanya dakwah memang ada harus ciri khas sendiri Mbak. Saya bingung dari kemarin saya mau ciri khas apa gitu bingung. Oh ya udah dah saya ambil aja dengan ciri khas Ustadz Bruce Lee. Nah dengan adanya saya ciri khas Bruce Lee yang tadinya saya nggak tahu apa-apa loh Mbak. Dengan Bruce Lee saya jadi searching terus tuh. Jadi ngefans juga jadinya jadi ama itu Bruce Lee. Jadi begitu. Tadinya saya nggak tahu Bruce Lee itu apa gitu. Jarang nonton film kan. Dengan saya adanya dengan Ustadz Bruce Lee wacau. Setiap hari kadang nonton aja itu. Ngeliat tuh kalau Bruce Lee lagi marah bagaimana. Cat wacau. Jadi begitu Mbak. Sampai sekarang Ustadz Bruce Lee wacau gitu. Iya. Oke, Pak Ustadz, boleh cerita sedikit nggak sih awal mulanya Pak Ustadz ini kan termasuk Ustadz muda ya masih ya. Nah hijrahnya itu seperti apa sih perjalanan hijrah? Masya Allah. Kalau berbicara masalah hijrah sih kayaknya panjang nih cerita. Nah monggo Pak Ustadz diceritakan. Saya ini aslinya dari Banjarmasin Mbak. Dari Kalimantan Selatan sih. Memang basic saya ini kan pesantren sih. Dari dulu sih memang pondok. Lolos pesantren saya hijrah dulu ke Jakarta. Ya. Dulu ikutan casting dulu Mbak. Casting alhamdulillah lolos. Di sinetron dulu. Ya beberapa sinetron lah dulu pernah saya. Oh pernah main sinetron? Dulu sinetron. Islam KTP. Artis Sahabat. Ya iklan-iklan sama FTP juga gitu. Cuman semakin kesini orang tua telepon. Kata orang tua Reza, kan nama saya Reza Albanjari. Kamu kalau main sinetron percuma juga. Lulusan pesantren mendingan dakwah kamu kembangin aja kata orang tua begitu. Ya ringkas cerita saya nurut orang tua. Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu kan. Ya udah saya nurut apa kata Umi, apa kata Abi. Umi, Abi tahun 2014 itu saya ditelepon lagi. Kamu lanjutkan dakwah, jangan lagi main sinetron. Padahal kan yang namanya anak muda ya Mbak. Pengen banget tuh, pengen jadi artis lah, pengen terkenal. Iya, gitu. benar. Cuman kata Umi Abi, kalau kamu jadi artis ya mendingan artisnya artis pendakwah, bukan artis sinetron gitu. Ya udah Umi, ya udah Abi, saya insya Allah nurut apa kata Umi, apa kata Abi. Pulang ke Banjarmasin, minta doa restu, balik lagi Mbak saya ke Jakarta. Itu waktu saya balik ke Jakarta ada namanya audisi Mbak. Audisi itu salah satu di stasiun televisi juga. Nama acaranya itu Aksi Mbak. Habis itu saya audisi itu alhamdulillah tuh Mbak. Ribuan bahkan mungkin jutaan Mbak. Pesertanya itu ngantri di belakang. Saya tuh nggak yakin gitu. Kalau saya bisa lolos gitu menjadi peserta itu. Alhamdulillah. Berkat perjuangan saya berbakti sama kedua orang tua dari ribuan dari jutaan saya ikut audisi Aksi. Alhamdulillah kemarin menjadilah finalis Aksi gitu Mbak. Di salah satu stasiun televisi itu. Alhamdulillah banget itu. Sampai sekarang jadi berdakwah. Jadi ya sinetron saya tinggalin, fokus satu tujuan berdakwah. Kalau boleh. Ya. Sinetron apa sih Pak Ustadz? Oh dulu Islam KTP pernah. Oh Islam KTP. Yang sama Bang Madit tuh SCTV. Iya. Terus saya berapa episode di sana. Terus lagi sinetron Artis Sahabat Indosiar sama Cut Meriska. Nah saya dulu berperan di situ menjadi temannya Cut Meriska. Yang istrinya Roger dan Warta. Di situ dulu. Ya zaman-zamannya ABG lah. 2011 kayaknya itu Mbak. 2010 2011 tuh. Saya main sinetron di sana. FTP juga sering dulu. Gitu ya. Jadi perjalanan hijrahnya itu dari sinetron ya. Iya, dari yang casting, dari yang jadi figuran. Jadi yang jadi figuran waktu itu pernah ngalamin juga.
Dulu syuting di sono di Persari, di mana zamannya figuran. Callingan jam 7, take-nya jam 12 malam pernah. Itu udah ngalamin banget. Tapi ya inilah namanya perjuangan hidup ya kan, Mbak. Prinsip saya begini, Mbak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia itu memberikan yang bermanfaat buat manusia. Jadi ya mengalir aja jalan saya begitu, Mbak. Gitu. Iya. Pak Ustadz, seperti sekarang ya, itu menjadi Ustadz itu memang keinginan kedua orang tua ya? Iya, soheh itu. Saya menjadi Ustadz itu memang keinginan orang tua. Walaupun cita-cita saya dulu memang pengen jadi pesinetron, pengen jadi artis. Tapi kata orang tua mendingan jadi Ustadz, tapi Ustadznya yang artis begitu. Orang tua begitu dulu. Maksudnya jangan jadi artis dulu baru jadi Ustadz. Ustadz seleb ya, Pak? Iya, Ustadz seleb lah ya, gaul. Iya. Pak Ustadz, dakwah yang terjauh itu di mana Pak Ustadz? Alhamdulillah saya kemarin udah seluruh Indonesia sih udah. Kayak ke Lampung, Sumatera, ke Jambi, ke Kuala Lumpur pernah juga. Alhamdulillah sih dakwah kemarin. Jadi kemarin pas saya umrah juga alhamdulillah tuh saya kan bawa jamaah juga Mbak. Jadi di Masjidil Haram tuh saya dakwah tuh. Cuman yang saya dakwahin jamaah-jamaah saya yang itu. Alhamdulillah sih sudah dakwah kemana-mana aja. Insya Allah pengalaman dakwah. Alhamdulillah untuk saat ini ya alhamdulillah lah. Jadi begitu. Udah keliling kemana-mana ya Pak Ustadz ya? Terus lagi dakwah saya ini begini Mbak. Alhamdulillah dakwah saya ini diterima di kalangan anak muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak Mbak. Artinya apa? Kalau saya berdakwah saya nggak terlalu mau memojokin orang banget gitu Mbak. Saya netral Mbak dakwahnya. Artinya netral dakwah saya, kata Nabi, khairul umuri awsyatuha, sebaik-baik perbuatan ambil yang tengah. Jadi saya kalau berdakwah itu Mbak netral, yang tengah-tengah. Waktunya ngaji saya ngaji, waktu hiburan. Lah waktunya dangdutan kadang-kadang saya juga dangdutan lah. Ya manusiawi kan gitu. Kadang-kadang ada juga ustadz yang pematik banget. Oh ini haram, ini bid'ah, ini haram gitu. Kalau saya sih nggak seperti itu. Saya netral aja ustadznya Mbak. Serba masuk lah begitu Mbak. Jadi begitu. Oke. Pengalaman dakwah Pak Ustadz yang nggak terlupakan. Masya Allah, ini kalau cerita ini kayaknya pribadi banget nih Mbak. Pengalaman dakwah yang gak terlupakan. Saya pernah Mbak dakwah di Bekasi, panitia kelupaan ngasih parcel sama ngasih amplop. Aduh, gimana, kata saya. Bisa diceritain. Iya, saya itu dulu pernah dakwah di Bekasi. Mungkin yang namanya jamaah mungkin ribuan kali ya Mbak ya. Banyak banget tuh jamaahnya. Begitu selesai ceramah, saya itu pulang, panitia ini asik Mbak, asik ngobrol-ngobrol. Jadi nggak kepikiran lagi Ustadz berusinya di mana gitu. Mungkin yang megang amplop kali, yang lain lagi Ustadznya. Begitu saya pulang, pamitan sama panitia semua tuh. Saya kan manusiawi juga kan, saya dipanggil, aduh kagak ada yang bayar saya ini kata saya. Akhirnya saya pulang ke rumah, parkiran dulu tuh, ngobrol sama sopir bla bla bla. Kata supir tungguin dulu Pak Ustadz, ini pengalaman saya banget. Saya tungguin panitia nggak ada muncul-muncul juga, akhirnya pulang Mbak. Habis pulang ya udah itu kejadian, kagak bawa parcel, kagak bawa apa-apa dulu sih. Tapi alhamdulillah besoknya ditelepon sama panitia. Panitia minta maaf tadi malam katanya keasikan ngobrol lupa ngasih parcel sama amplop. Akhirnya ya besok siang disemperin lagi. Itu pengalaman saya yang ini banget Mbak, yang gak bisa dilupakan. Gitu ya. Pak Ustadz, biasanya ya Ustadz itu kalau habis berdakwah itu, apakah ada untuk fee-nya atau bagaimana sih Pak Ustadz? Itu, nah itu mungkin bisa diedukasi ya untuk sahabat tripod ya. Siap. Memang kalau dulu kan saya sebelum masuk manajemen juga, terus waktu saya keluar daripada audisi itu, yang aksi itu, saya memang dulu masuk manajemen Mbak. Kalau memang masuk manajemen biasanya ditarifin sekian harganya saya itu. Waduh kata saya, Nabi aja berdakwah ikhlas gitu kan, kenapa harus ditarifin seperti ini. Begitu saya keluar dari manajemen saya, ya alhamdulillah. Sekarang kalau ada yang mengundang saya, Pak Ustadz saya mengundang Ustadz nih ceramah, contoh di mana? Di Bekasi atau di Tangerang. Bayarannya kan biasanya nanya begitu ya Mbak. Bayarannya berapa Pak Ustadz?
Bapak, saya seorang ustadz, kalau Bapak mau ngundang saya serahin lagi kepada Bapak. Bapak sanggupnya berapa? Saya biasanya seperti itu, Mbak. Ya Ustadz katanya, saya sanggupnya sekian, sekian. Kalau Pak Ustadz bersedia hadir, insya Allah hadir. Ya udah kata saya hadir. Jadi intinya nggak saya tarifin sih, Mbak. Iya. Memang seorang ustadz itu nggak boleh minta bayaran sama panitia. Dosa. Cuma lebih dosa kalau panitia nggak ngebayar ustadz tuh lebih dosa. Bisa aja Pak Ustadz ini. Kalau dakwah itu benar nggak pernah mikirin bayaran, Mbak. Biarin aja penitia yang mikirin kan. Rajin amat kita mikirin. Ya, oke, Pak Ustadz, sejauh ini kan ya, yang dinamakan poligami itu sangat tabu ya Pak ya, untuk kaum hawa ya. Nah itu bagaimana sih Pak? Masya Allah, ini kayaknya pertanyaan nih menjebak ini kayaknya. Ini request pertanyaannya dari apa namanya netizen. Jangan-jangan Mbak Pista mau dipoligami sama suaminya ini. Poligami itu dalam Islam boleh-boleh saja, Pak. Bahkan juga ada ayat mengatakan wassalas wa arba, kalau enggak 3 atau 4 lah minimal istri. Tapi ada tapinya, kalau mampu. Kalau enggak mampu jangan poligami. Ini kadang-kadang orang sok-sokan pengen poligami, istri sendiri aja enggak dimakanin sama dia. Pengen berpoligami gitu. Jadi dalam Islam artinya berpoligami itu boleh-boleh saja. Cuman kalau mampu, kalau nggak mampu jangan. Ya yang nonton ya kalau mampu, kalau nggak mampu jangan poligami. Kalau selingkuh boleh kali. Gitu ya maksudnya. Kalau saya sih masih nggak setuju ya Pak ya. Iya. Iya kalau perempuan mana sih Mbak yang ini cuman 1001. Tapi Pak Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah saya sampai saat ini sendiri juga gitu. Ya, tapi ada Pak, pertanyaan lagi. Enggak. Tapi Pak Ustadz, kebanyakan ya ustadz itu kenapa beristrikan lebih dari satu? Itu sih tergantung istrinya juga, ya, tergantung suaminya juga, tergantung ustadznya juga, Mbak. Cuman kalau tipe seperti saya, kalau punya istri satu ya cukup satu gitu, Mbak. Gak mau cabang-cabang ya kan, kadang-kadang kasihan istrinya gitu. Ya, baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi intermezzo sedikit ya Pak Ustadz ya. Iya, Mbak. Ya, ini kembali ke Ramadan ya. Ya. Gimana Pak Ustadz? Masih berdakwah di Ramadan esok? Alhamdulillah ada juga salah satu stasiun televisi yang sudah kontak saya untuk bulan suci Ramadan nanti. Dan sinetron juga, insya Allah ngisi juga nanti di sinetron bulan Ramadan. Kalau dakwah, alhamdulillah jadwal itu sebelum Ramadan bahkan udah ada yang masuk sih Mbak jadwal gitu. Jadwal kultum terawih, jadwal imam terawih, jadwal mau bukber. Alhamdulillah sih datangnya bulan suci Ramadan ini ya luar biasa lah. Kesibukannya ada aja gitu Mbak. Jadi begitu. Iya. Benar-benar. Ya Pak Ustadz, sedikit berdakwah untuk sahabat tripod. Temanya tentang apa ini ya kira-kira ya? Ramadan kali ya. Ramadan. Apa yang lain? Insya Allah. Jadi untuk kesimpulannya dalam acara ini ya saya ingin menyampaikan ada pesan, ada 4 golongan aja sih Mbak. Ada 4 golongan kata baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, orang yang dirindukan surga mau menjemput bulan suci Ramadan, Mbak. Jadi kalau 4 golongan ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, Mbak, insya Allah kita akan dirindukan oleh surga. Lalu kata Nabi bersabda, al-jannatu musnakatun ila arba'atin, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga, Mbak. Yang pertama apa? Yang pertama, datangnya bulan suci Ramadan, maka ia bisa menjaga mulutnya dengan baik. Udah Mbak Pista, kalau bulan Ramadan ngegosip ngegibah-gibah ntar dulu dah. Nanti aja habis Ramadan baru ngegibah lagi, baru ngegosip lagi. Kalau bulan Ramadan tutup dulu dah, santai, break sejenak 1 bulan. Buat gibah, buat gosip. Itu 1. Lalu yang kedua lagi, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu mulutnya, lidahnya, lisannya mentadaburkan Al-Quran tuh Mbak. Baca Al-Quran bulan suci Ramadan. Yang tadinya kan kagak bisa, ya mungkin bukan baca Al-Quran, mungkin megang Al-Qurannya gak pernah mungkin ya. Tapi bulan suci Ramadan dipegang dia tuh Al-Quran, dibaca dia. Insya Allah itu orang yang dirindukan di surga. Lalu yang ketiga kata Nabi, datangnya bulan suci Ramadan, orang yang dirindukan di surga adalah orang yang membukakan orang yang berpuasa. Ngerti gak Pak? Maksudnya ini orang berpuasa nih. Lalu kita kasihlah tuh orang berpuasa. Misalnya berbagi takjil gitu di jalan-jalanan. Ya Allah itu orang yang dirindukan oleh surga banget itu Mbak.
Jadi apa namanya, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan kalau bulan Ramadan itu Mbak, pahala sunnah jadi wajib. Pahala wajib 2 kali lipat gitu. Itu yang ketiga. Luar biasa. Ya saya berdoa mudah-mudahan Mbak Pista di bulan suci Ramadan nanti bisa pelan-pelan. Kan manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan ya Mbak. Mudah-mudahan 4 golongan bisa diamalkan oleh Mbak Pista. Ya kalau nggak bisa baca Al-Quran, minimal berbagilah sama orang yang berpuasa. Itu pahala juga Mbak. Misalnya contoh, ada orang lewat Gojek atau Grab atau apa. Kasih aja tuh buka puasa, takjil. Itu pahalanya gede banget Mbak. Mudah-mudahan ya Mbak Pista. Sedekah ya, Pak. Itu 3. Yang keempat adalah orang yang bersedekah Mbak. Iya. Bersedekah bulan Ramadan. Yang tadinya kita nggak pernah bersedekah. Sama anak yatim, sama orang tua, dosa. Kasih tuh sedekah sama anak yatim. Kasih sedekah sama orang tua atau sama siapa. Itu pahalanya gede banget Mbak. Mungkin 4 ini Mbak. 4 golongan ini yang dikatakan oleh Nabi. Al-jannatu musnakatun ila arba'atin. 4 golongan ini orang yang dirindukan surga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi? Ya. Ini Pak Ustadz. Jadi sedih juga ya. Iya. Karena tersentuh, di bulan Ramadan ini biasanya kan lengkap papa mama ya. Oh, Tapi Masya Allah. papa sudah Udah almarhum. ya baru setahun yang lalu. Oh, Jadi keinget keingat orang tua. Ya, biasanya berbagi sedekah. Masya Allah. Kirimin doa Ya. Al-Fatihah. Boleh nanti saya kirim Al-Fatihah juga buat bapaknya. Iya, iya. Saya doain sekarang mungkin ya. Nama bapaknya siapa ya? Edi Susanto. Edi Susanto saya hadiahkan nanti Mbak baca Al-Fatihah ya. Nanti mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan ini almarhum orang tuanya Mbak Pista diluaskan kubur, diterangkan kuburnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hajini wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumila ruwi Susan Syekh Abdul Qadir Jailani, Muhammad Arsad Al-Banjari, Sunan Alamat dari Kiai Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, khususan almarhum Bapak Edi Susanto. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa afwan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kena mudah muslim. Amin. Mudah-mudahan dengan ada Al-Fatihah tadi ya. Mudahan dengan ada Al-Fatihah ini tadi kita kirim almarhum diluaskan kubur, Amin ya Allah. kubur Amin. orang tua Mbak Pista khususnya. Ya. Mbak Pista. Ya. Ya Pak Ustadz. Ya saya jadi kalau Ingat orang tua jadi sedih ya. Ingat orang tua apalagi mau menjelang bulan Ramadan, Iya, Lebaran sedih juga. Masya Allah Pak. Ya. Ya. Masya Allah. Ustadz Bruce Lee. Wacau. Aduh. Cerah banget kayaknya ini Mbak hari ini. Saya sudah dibikin menangis ya untuk mengingat Papa oleh Pak Ustadz. Berarti berhasil saya ya. Iya Mbak nih nangis. gimana. Pak Ustadz untuk sahabat Tripod 1-2 kata untuk berdakwah sedikit. Monggo silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Statement. Alhamdulillah pemirsa, hadza min fadli Rabbi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, ini saya mau mengasih pesan aja buat teman-teman yang di luar sana. Sekaya apapun kalian, banyak duit atau banyak harta, secantik apapun, seganteng apapun kalian, kalau kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu kita. Walaupun kita kaya, banyak duit, cantik, ganteng, kalau orang tua kita dilupakan, maka tidak bakal kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi pesan singkat dari saya, yuk doakan orang tua. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal, doakan. Kalau orang tua kita yang masih hidup, doakan juga biar panjang umurnya, biar sehat badannya. Begitu pemirsa. Dan tadi juga saya sampaikan buat teman-teman, ada 4 golongan ini kan sebentar lagi menjemput bulan suci Ramadan. Ayo, kata baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga datangnya bulan suci Ramadan. Al-jannatu musnakatun ila arba'atin, 4 golongan Mbak. Yang pertama orang yang jaga lisannya, yang kedua orang yang tadaburkan Al-Quran, yang ketiga juga adalah orang yang membukakan, orang yang berpuasa, membagikan takjil, dan yang keempat bersedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah 4 golongan ini kalau kita lakukan menjemput bulan suci Ramadan, itu orang yang dirindukan oleh surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Al-Banjari, Ustadz Bruce Lee. Wacau.
Ya, terima kasih Pak Ustadz Bruce Lee Wacau ya. Sudah mampir ke Tripod Trending Podcast. Suatu kehormatan sekali buat kami semuanya. Dan Pak Ustadz semoga sehat selalu. Dakwahnya lancar ya. Pokoknya yang terbaik buat Pak Ustadz. Amin. Oke, Sobat Tripod. Tadi Pak Ustadz Bruce Lee Wacau sudah memberi edukasi tentang bagaimana kita mempelajari tentang kehidupan, terutama kepada berbakti kepada kedua orang tua dan tentang bagaimana menyambut Ramadan. Ya, untuk next bintang tamu akan saya kulik lebih dalam lagi hanya di NFC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.